membuat video ini bukan untuk membela satu orang, tetapi membela banyak orang, khususnya wanita. Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah podcast lewat di FYP KI6 Jogja dengan mengundang warga negara asing, dan di dalam podcast tersebut mengumbar masalah kewanitaan di ranah publik. Aku bikin video ini untuk edukasi kalian semua ya. Jadi tidak boleh, tidak etis apabila kita ya membuat sebuah konten di mana konten itu mengumbar masalah kewanitaan, apalagi masalah kewanitaan mantan istrinya. Kenapa tidak boleh Kak Inem? Karena mengumbar masalah kewanitaan di media sosial atau di ranah publik itu bisa menjadi dampak negatif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dampak negatifnya apa aja sih Kak Inem kalau kita mengumbar masalah kewanitaannya? Yo jelas toh guys, yang pertama merusak privasi wanita tersebut. Yang kedua, merusak citra diri wanita tersebut. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketidaknyamanan di saat mereka bertemu dengan banyak masyarakat. Yang keempat nih, yang paling parah, bisa timbul bullying dan juga pelecehan. Nah, kamu bisa bayangkan, itu dampak negatif dari mengumbar masalah kewanitaan. Rasanya tidak elok ya hal-hal seperti ini diungkapkan lagi, bahkan bisa menjadi sebuah kasus loh. Nantinya apabila wanita tersebut tidak terima, itu bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Sehingga orang yang mengumbar masalah kewanitaan dan yang menyebarkannya, yang membuat podcastnya itu bisa dilaporkan. Ya, tolong dong, stop dong hal-hal seperti ini. Ya, jangan diulangi lagi. Kalian terlahir dari masalah-masalah kewanitaan tersebut. Ya, pastinya semua wanita mempunyai masalah kewanitaan, tapi tolong jangan diumbar hanya untuk pembelaan diri. Itu aja video KI6 Jogja ini aku buat untuk edukasi supaya kalian juga tidak melakukan hal yang sama. Aku gak mau ikut campur masalahnya Fanny ya, tapi ini sangat keterlaluan ya dan kurang ajar ya. Siara para pasti sekarang pusing itu loh. Dan kalian tahu kan kasus yang Gali Ginanjar yang dulu itu ya loh, sampai itu bener-bener pelecehan ya, pelecehan di luar nalar. Dan menurutku ya, ini aku tidak membela kamu, tapi aku membela semua kamu wanita yang di sini ya. Kalau udah cerai ya udah cerai aja gitu loh. Pokoknya intinya tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada satu visi atau misi. Bukan mengorek-ngorek atau mengumbar-ngumbar keaiban atau dapur orang sampai mens keputihan. Orang perlu. Kalian harus dukung ya, ini harus dikasusin sampai dia pakai baju oranye guys. Ini bener-bener pencemaran nama baik ya. Buat Fanny ya, kamu harus tahu ini bener-bener, aku sampai nggak bisa ngomong lagi ya. Untuk istri ketiga jangan senang-senang dulu ya kan. Istri pertama dijelek-jelekin, istri kedua dijelek-jelekin. Nanti tunggu aja, kamu saatnya nanti pasti bakal digituin. Dan aku herannya sama Uya ya, dia kok tidak mensensor itu. Bayangin itu istrimu atau mantan istrimu yang pernah hidup sama kamu belasan tahun terus dijelek-jelekin di podcast kayak gitu, piye? Percaya kalian pernyataan bule Pakistan yang sok ngartis itu dikasih jatah setahun sekali sama mantan bininya? Percaya kalian? Nampak dari orangnya, mukanya ini sangat-sangat playing victim, manipulatif nih orangnya kayak gitu loh. Menurutku sih itu udah sangat keterlaluan. Itu udah penghinaan terhadap seorang wanita. Dulu sama bininya pertama dijelek-jelekannya bininya yang pertama di depan bini yang kedua. Sekarang dijelek-jelekannya mantan bininya yang kedua di depan bini yang ketiga. Esok dapat perempuan lain dia kayak gitu juga. Dijelek-jelekannya bininya ketiga ini di depan perempuan lain. Kayak gitu terus sampai upin-ipin berjenggot. Amat sangat tidak pantas ya kalau misalnya kita udah cerai, udah pisah, terus kita bongkar aib pasangan kita, apalagi itu bagian sensitif, apalagi itu bagian yang tabu untuk diungkapkan di depan publik. Itu sangat orang yang nggak punya akal. Menurutku kalau udah pisah ya udah, nggak perlu kau korek-korek, kau bongkar-bongkar sampai bagian-bagian terdalam, sampai hal-hal yang pribadi, yang privasi pun kau bongkar ke publik. Itu kau nggak ada akal kayak gitu namanya. Pulang aja lah kau sana ke negara kau, buat ulah aja kau di sini macam hebat betul lo, numpang cari makan pun di sini kau banyak kali tingkah kau. Ada seorang laki-laki, dia bukan orang Indonesia, kayaknya dia orang Pakistan yang lagi heboh banget sekarang, yang menceritakan aib mantan istrinya, yang menurut Koko memang itu nggak pantas diceritakan dan nggak pantas orang lain itu harus tahu di sebuah podcast. Yang bikin Koko bingung di luar nalar, kenapa pemilik podcast tersebut ya mengundang si laki-laki ini dan tidak nge-stop laki-laki ini untuk bercerita hal yang sangat tidak senonoh itu. Malahan si pemilik podcast tersebut yang ngeposting video itu, dan akhirnya semua orang tahu, bisa lihat dan bisa denger. Nggak tahu ceritanya itu bener apa enggak.
Terus yang lebih parahnya lagi, kenapa si istri barunya ini tidak kasih tahu ke suaminya kalau masalah ini tuh nggak perlu diceritakan ke sosial media, nggak semua orang harus tahu. Mereka kan sama-sama perempuan ya, harusnya bisa ngerti lah. Malahan Koko lihat si istri barunya ini sangat mengagung-agungkan si laki-laki ini. Koko nggak ngebela kedua pihak ya, cuman menurut Koko sebagai laki-laki nggak pantas aja menceritakan hal tidak senonoh ini atau yang tidak pantas ini ke sosial media atau ke sebuah podcast. Let me do that. Nama Feni Alberti mendadak trending usai mantan suaminya, Akas El-Lahi baru-baru ini membongkar aibnya di podcast Uya Kuya TV. Tidak hanya membeberkan sikap buruk sang mantan, Akas El-Lahi bahkan blak-blakan membahas urusan ranjang hingga bagian sensitif mantan istrinya tersebut. Jauh sebelum perseteruan dengan mantan suaminya, Feni Alberti sebelumnya sempat viral lantaran dirinya menjadi pelakor yang membuat rumah tangga Akas dan istri sebelumnya berakhir. Lalu siapa sebenarnya sosok Feni Alberti yang namanya kembali viral? Berikut adalah informasi selengkapnya. Feni Alberti merupakan TikToker dan YouTuber yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Feni dikenal sebagai TikToker yang rajin membuat konten-konten receh menghibur untuk para penggemarnya. Kontennya seputar joget tren TikTok, prank, hingga konten hiburan lainnya beberapa kali sempat muncul di FYP. Selain aktif di TikTok, Feni Alberti juga memiliki kanal YouTube pribadinya yang memiliki 1,3 juta subscriber. Feni Alberti menikah dengan Akas El-Lahi pada 2022 lalu dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Izan dan kedua Malik Ashan El-Lahi. Karir Feni Alberti sebagai TikToker dimulai dari nol. Feni mencoba peruntungan sebagai kreator konten yang sering membagikan berbagai video hiburan menarik sejak 2018. Berkat konsistensinya, Feni berhasil meraup banyak pengikut di akun TikToknya. Sayangnya ia sempat menemui hambatan saat akunnya bermasalah yang menyebabkan ia kehilangan banyak pengikut. Meski demikian, perempuan 21 tahun itu tetap melanjutkan karirnya sebagai TikToker dan tak lama kemudian kembali mendapatkan banyak pengikut. Feni semakin dikenal setelah ia bergabung dalam grup The Jar Team yang merupakan kolaborasi antar kreator konten lainnya. Grup tersebut dibuat dengan misi yang sama, yakni ingin sukses dan dapat membahagiakan orang tua. Tim tersebut berisikan 10 lebih anggota TikToker ini yang cukup aktif membagikan konten di akun mereka masing-masing. Tidak hanya populer di TikTok, Feni Alberti juga memiliki 3,3 juta pengikut di akun Instagramnya. Feni rajin mengunggah konten kesehariannya dengan kedua anaknya serta konten seputar aktivitasnya sehari-hari. Pada 2021 lalu, nama Feni Alberti pertama kali viral usai sebuah video yang memperlihatkan sebuah penggerebekan kasus perselingkuhan terhadap seorang wanita. Setelah diketahui, wanita tersebut adalah Feni Alberti, sedangkan wanita yang melabrak Feni adalah istri sah dari Akas El-Lahi. Sejak saat itu nama Feni Alberti semakin dikenal publik lantaran dirinya dicap sebagai pelakor. Tudingan merebut suami orang itu akhirnya terbukti usai pada 2022 lalu akhirnya ia terbukti menikah dengan Akas El-Lahi. Namun ternyata kontroversi Feni tak berakhir sampai di situ. Pada 2024 lalu, Feni kembali membuat heboh usai mengaku terinfeksi penyakit seksual menular yang diduga ditularkan oleh Akas. Kabar soal Feni yang diduga tertular penyakit seksual itu diketahui dari hasil unggahan pemeriksaan medis yang diunggah di media sosial Feni. Kontroversi terbaru yang kini menjadi pembicaraan publik adalah soal perseteruan Feni dengan Akas El-Lahi yang sudah menjadi mantan suaminya. Melalui podcast Uya Kuya dan Denny Sumargo, Akas blak-blakan mengenai kehidupan pernikahannya saat masih bersama Feni. Akas mengaku pernah berselingkuh dari mantan istrinya itu lantaran kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Tak hanya itu saja, Akas bahkan mengatakan bahwa Feni adalah sosok perempuan yang tidak bisa menjaga kebersihan organ pribadinya. Pengakuan Akas tersebut belakangan dinilai mirip dengan kasus ikan asin yang dulu melibatkan Gali Ginanjar, Ray Utami, dan Pablo Benua. Ketiga artis tersebut dilaporkan oleh Fairuz Arafik atas kasus pencemaran nama baik karena terbukti telah menghina dirinya. Yap, itu dia kabar terbaru yang lagi hangat diperbincangkan. Gimana menurut kamu?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update gosip terpanas selanjutnya.